Gimana nih Bu Fatimah laporan perusahaan kita bulan ini? Bu, coba lihat laporan ini. Kenapa produk A sama produk B mendapat biaya overhead yang sama? Padahal kan kita tahu kalau produk B ini membutuhkan lebih banyak pemeliharaan mesin dan aktivitas pengemusan daripada produk A. Oh jadi Bu Fatimah, kan ini udah metode yang kita pakai selama bertahun-tahun. Kita itu mengalokasikan biaya overhead berdasarkan volume produksi dan jumlah mesin yang digunakan. Jadi ini tuh udah metode yang paling mudah dan efektif. Bahkan selama bertahun-tahun kita pakai metode ini bisa membantu perusahaan kita berjalan dengan lancar. Oh, kalau gitu hasilnya jadi nggak mencerminkan dalam kenyataan dong, Bu. Kalau kita pakai metode ini terus, nanti kita juga sulit kan mengatur profitabilitas keuangan kita. Metode lama kita ini udah nggak efektif lagi kita pakai. Tapi bukankah kalau kita pakai metode baru akan menambah kerumitan? Kenapa nih? Kok pagi-pagi udah ribut? Bu Ara, lihat nih, kita ada masalah kayaknya. Menurut saya, produk A sama produk B ini sudah nggak bisa lagi nih dihitung dengan metode yang sama. Biaya per overhead untuk kedua produk ini menurut saya sudah nggak akurat lagi nih. Saya juga sudah mencoba membahas ini dengan Bu Mutia nih. Gimana nih menurut pendapat Bu Ara? Saya tahu metode ini udah lama kita pakai, tapi kita semua tahu kan kalau metode ini udah nggak bisa kita pakai buat produk baru kita. Gimana kalau nanti kita panggil konsultan buat nyelesain masalah kita? Oh boleh tuh, Bu Ara. Kalau gitu, boleh tuh kita atur jadwal sama konsultannya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kami memiliki masalah ini dengan pengalokasian biaya overhead produk kami. Produk B yang sebenarnya memiliki yang jelas menggunakan lebih banyak peralatan mesin, biaya overhead pabrik ini sama Bu dengan produk A sebenarnya aktivitas produksinya ini lebih sedikit dibandingkan dengan produk B. Dari hasil penelaahan awal, kami melihat bahwasannya perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan akurasi pencatatan biaya, di mana metode pencatatan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan menggunakan metode tradisional, yang mana metode tradisional ini cenderung hanya menggunakan satu pembebanan yang bersifat umum, yang mana berpotensi untuk menghasilkan informasi yang tidak akurat. Maka pada hari ini kami ingin menawarkan alternatif metode baru, yaitu metode Activity Based Costing atau metode ABC, di mana metode ini akan mengalokasikan biaya overhead pabrik berdasarkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga informasi pencatatan biaya akan lebih akurat. Pada metode tradisional, harga pokok produksi per unit dihitung berdasarkan pembagian total biaya overhead pabrik dengan jumlah jam mesin, yang mana pada kasus ini menghasilkan tarif overhead sebesar Rp56.000 per jam mesin. Dengan tarif ini diperoleh harga pokok produk A sebesar Rp125.000 per unit dan produk B sebesar Rp63.700 per unit. Sedangkan metode ABC membebankan biaya berdasarkan aktivitas, yang mana biaya variabel dihitung per jam mesin, penjadwalan, dan setup dibagi per putaran produksi, serta penanganan material dibagi per komponen. Total biaya tiap produk lalu dibagi jumlah unit, menghasilkan harga pokok produk A sebesar Rp106.022 dan produk B sebesar Rp77.930.000 per unit. Kesimpulannya, metode tradisional bisa saja memberikan pencatatan yang kurang akurat. Produk A terlihat lebih mahal dari yang seharusnya, dan produk B tampak lebih murah. Sementara metode ABC memberikan gambaran yang lebih adil dan akurat, karena mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya. Dengan informasi biaya yang lebih tepat, perusahaan bisa menentukan harga jual dengan lebih bijak, memilih produk yang paling menguntungkan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Karena itu, kami merekomendasikan perusahaan mulai beralih secara bertahap ke metode ABC. Terima kasih Bu Dwi sudah memberikan pencerahan dengan metode ABC. Saya juga sependapat nih sama Ibu Fatimah juga, bahwa ternyata metode ABC bisa mempermudah banget nih memecahkan masalah laporan keuangan perusahaan kami.
Saya juga setuju. Terima kasih Bu Dwi. Ya baiklah, kalau memang semua sudah setuju dan sepakat, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ada diskusi lanjutan Pak terkait bagaimana pencatatan dan metode ABCD ini. Harap teman-teman dari divisi lain juga nantinya bisa membantu untuk kita atau aplikasi implementasinya lah untuk berjalannya perusahaan kita. Terima kasih rekan-rekan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Silakan duduk, Bu Dwi. Baik, terima kasih. Gimana nih Bu, perubahan perusahaan setelah sebulan yang lalu ya kita ada sesi konsultasi. Setelah kami mengubah metode seperti yang Ibu sarankan, perusahaan kami labanya terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya nih Bu. Wah, saya terus senang nih dengarnya. Mungkin awal-awal akan sulit ya untuk perusahaan mengubah metode tradisional menjadi metode ABC, tapi perusahaan sudah membuktikan nih bahwa dengan perubahan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jujur saya juga awalnya sempat ragu-ragu nih sama metode yang Ibu sarankan, tapi setelah melihat hasilnya, ternyata itu adalah solusi yang sangat tepat untuk perusahaan kami. Terima kasih banyak ya Bu Dwi atas bantuannya. Sekarang perusahaan kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, terima kasih kembali. Saya juga turut senang perusahaan sudah percaya kepada saya untuk membantu proses evaluasi perusahaan dan harapannya ke depan ini semoga perusahaan dapat lebih baik dan menjangkau konsumen yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.